Spider-Man's name is Peter Parker. What the? Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kalian baik-baik saja ya. Setelah kemarin kita membahas film kartun tentang sengketa warisan, maka kali ini kita akan membahas film superhero ramah lingkungan yaitu Spider-Man Far From Home. Film ini berkisah tentang remaja bernama Peter harus melawan makhluk dari universe lain. Dalam petualangannya, ia dibantu dengan Quentin Beck, pejuang dari universe lain. Bagaimana kisah perjuangan mereka? Langsung saja, mari kita bahas film ini secara singkat, padat, dan bangsat. Let's check it. Film dibuka memperlihatkan dua agen SHIELD, Nick Fury dan Maria Hill, sedang menyelidiki badai tidak wajar di Meksiko. What are we fighting the weather now? Locals say the cyclone had a face. Mereka malah bertemu dengan Ed Elemental, yaitu monster dari segumpal tanah yang cukup membuat mereka kerepotan. Tiba-tiba pejuang bernama Quentin Beck datang mengalahkan makhluk tersebut. Karena Nick Fury berpikir ini orang OP banget, ya jadinya dia direkrut deh jadi agen. Sementara di New York City, sekolah sains dan teknologi Manhattan menjadi ramai kembali setelah peristiwa The Blip, yaitu kembalinya orang-orang dari jentikan Thanos. They called it the Blip. Sekolah itu menyelenggarakan kunjungan lapangan selama 2 minggu di Eropa. Peter Parker terlihat masih kehilangan sosok Uncle Ben di universe ini. Akan tetapi namanya anak muda, ngelirik yang bahaya dikit lupa tuh duka. Jadinya dia ingin mengungkapkan ketertarikannya terhadap teman sekelas bernama MJ. Saking ngebetnya ia pengen nembak cewek, Peter malah mengabaikan panggilan dinasnya dari Nick Fury. Happy, gebetan sang bibi, memperingatkan Peter buat nggak mengabaikan panggilan Nick Fury. Tapi Peter nggak peduli. Do not ghost Nick Fury. I promise you, I'll call him. Sampai di Eropa, Peter dan teman lainnya mengunjungi Venesia. Di sana, mereka malah diserang water elemental. Peter membantu melindungi teman-temannya. Ia tampak kewalahan, lalu tiba-tiba Beck muncul menghancurkan makhluk tersebut. Sesampainya kembali di apartemen, rupanya Nick sudah menyuncuk masuk di kamar Peter. Tranquilizer, he'll be all right. So good to finally meet you. Ia lalu membawa remaja itu ke markas mereka. Di sana ia bertemu dengan Beck yang memiliki nama hero Mysterio. Tak lupa Nick Fury memberikan wasiat dari Tony Stark kepada Peter berupa kacamata super canggih yang memiliki kecerdasan buatan bernama Edit. Edit ini bisa mengakses database Stark Industry. Dengan kata lain, Peter bisa memerintahkan berbagai macam senjata Stark Industry lewat kacamata. Singkat cerita, Beck bercerita kalau dirinya berasal dari universe lain. Monster yang menyerang Peter juga berasal dari universe Beck. Beck sudah mengalahkan 3 elemental, sisa 1 yaitu Fire Elemental yang merupakan elemental terkuat. Beck memprediksi Fire Elemental akan muncul di Praha. Peter menolak ke sana karena jalur liburannya di Eropa berbeda. Tapi Nick Fury langsung membajak jadwal perjalanan sekolah menjadi ke sana. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Di sana, Peter terpaksa membantu Beck menghadapi Fire Elemental untuk melindungi teman-temannya. Beck berhasil menghancurkan makhluk tersebut, tapi ia hampir tewas. Aksi heroik Beck membuat Peter makin simpati. Peter dengan mudah memberikan Beck kacamata super canggih warisan Tony Stark karena ia berpikir Beck lah yang lebih pantas menggantikan nama besar Iron Man ketimbang dirinya. Beck ya cuma bilang makasih. Peter lalu pergi melanjutkan liburannya. Tertipu kamu bangsat, pikir Beck. See, that wasn't so hard. Rupanya Beck merupakan mantan karyawan Tony Stark yang sakit hati karena dipecat. Ia kini membentuk tim bersama pecatan Tony Stark yang lain. Dan sekarang mereka punya alat canggih yang bisa mengakses database Stark Industry.
Kini dengan alat itu, mereka akan meningkatkan skala ilusi lebih besar. Kembali kepada Peter, yang tampaknya berhasil menembak pujaan hati dengan bungkus permen. Setelah itu, MJ menunjukkan pada Peter pecahan drone yang ternyata menampilkan ilusi Mysterio. Tahu kalau ia telah ditipu, Peter mengaku kepada MJ kalau dia adalah Spider-Man dan langsung bergegas kembali ke hotel. I am Spider-Man. Can't believe I figured it out. Peter bermaksud memperingatkan Nick Fury kalau mereka telah ditipu oleh Beck. Di sisi lain, Mysterio ternyata sudah tahu kalau potongan drone yang hancur kini telah bersama Peter lewat alat pelacak miliknya. Mysterio mengetahui kalau bukan hanya Peter yang tahu aksi tipu-tipu miliknya. MJ, kekasih Peter, dalam bahaya. I hope you remember that his blood is on your hands. Mysterio akan menghabisi semua teman Peter, Nick Fury di London lewat ilusi megahnya yang sedang dirancang oleh tim. Peter bertemu dengan Nick Fury di Berlin yang ternyata cuma ilusi belaka. Tempat sekitar berubah jadi gedung kosong yang terbengkalai. Di sana Peter bertarung dengan Mysterio. Peter kalah telak sebab ia terus-terusan tertipu ilusi. You told me you wanted to run after that girl. Ujungnya, Nick Fury datang menolong dan ternyata Nick Fury cuma ilusi juga. Sucker. Now all your friends have to die. Peter tertipu lagi, padahal ia sudah membeberkan siapa saja yang tahu kedok Mysterio kepada Nick Fury palsu. Peter semakin terpojok oleh ilusi Mysterio hingga dia tertabak kereta api cepat sampai ke Belanda. Peter yang sekarat di Belanda dijemput Happy Hogan dengan Queen Jet. Mereka langsung tancap gas ke London dan memberitahu Nick Fury asli tentang kedok Mysterio sebenarnya. Di London, Peter kembali bertarung dengan Mysterio yang kini sudah punya ribuan drone mematikan lengkap dengan ilusi optik. I see you. Kali ini Peter tidak tertipu. Dengan Spider Sense yang terus meningkat, Peter berhasil mengalahkan ilusi Mysterio dan mengambil kembali kacamata mendiang Tony. Dengan begitu, Peter berhasil menyelamatkan teman-temannya serta Nick Fury dari ancaman drone mematikan. Sekembalinya dari liburan, Peter harus kembali dibuat shock sebab rekaman yang telah direkayasa dari insiden London telah menyebar ke publik, di mana seolah-olah Spider-Man lah yang telah merencanakan serangan drone, sementara Mysterio di sini bermaksud menghentikan aksi Peter. Namun ia terbunuh oleh drone milik Spider-Man. Dengan kata lain, Spider-Man difitnah telah membunuh Mysterio. Tidak sampai di situ, Mysterio juga mengungkapkan identitas asli Spider-Man kepada publik. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan terlalu polos sekali jadi orang, bisa ditokoi mentah-mentah kita, apalagi sama orang baru. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oh, fire all the drones now!